pasti jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amusanti, Ketua Departemen Pengawas Umum DPP BPPKB Banten, Ketua Silaturahmi Akbar BPPKB yang akan diselenggarakan insya Allah menjelang sebelum puasa, bulan puasa, karena saya akan menyampaikan dasar pemikiran dari BPPKB Banten yang sudah punya tradisi setiap menjelang Ramadan dan setelah Lebaran kita mengadakan silaturahmi akbar. Jadi sebagai dasar dari pemikiran kami untuk mengadakan tali silaturahmi akbar untuk mempererat tali silaturahmi kami dari DPP dan anggota seluruh Indonesia dan luar negeri. Jadi sudah tradisi kami dan sesuai dengan moto kami, BPPKB berjuang, beramal, dan berakhlakul karimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rifangi. Saya sebagai sekretaris panitia silaturahmi akbar Badan Pembinaan Potensi Provinsi Banten, sekaligus sebagai Ketua Departemen SDM DPP BPPKB Banten. Berkaitan dengan rencana akan diadakannya kegiatan silaturahmi akbar yang akan diselenggarakan insya Allah pada bulan Maret tahun 2023, yaitu sebelum pelaksanaan menyambut Hari Raya Ramadan dan Idul Fitri 1444 Hijriah. Untuk itu, kebiasaan atau tradisi yang ada di organisasi kita ini adalah setiap tahun kita selalu menyelenggarakan silaturahmi akbar antara pengurus dan anggota BPPKB seluruh Indonesia yang terdiri dari 38 provinsi dan juga luar negeri. Alhamdulillah. Adapun tujuan diadakannya silaturahmi akbar ini adalah yang pertama tentunya mempererat tali silaturahmi antara pengurus dan anggota yang selama ini mungkin banyak kegiatan-kegiatan atau kesibukan di masing-masing wilayah, sehingga pada momentum itulah semua atau seluruh keluarga besar berkumpul. Berikutnya, tujuan berikutnya adalah dalam rangka untuk menganugerahkan gelar kehormatan kepada Bapak Haji Erick Thohir, BAMBE, sebagai Menteri BUMN dalam hal ini, dengan keluarga besar BPPKB Banten. Berikutnya juga untuk meningkatkan soliditas dan kekompakan antara pengurus dan anggota BPPKB. Di samping itu juga kita akan memberikan sebagai sumbangsih kami atau bantuan sosial kemasyarakatan, karena itu adalah salah satu fungsi kegiatan ormas, yaitu santun yatim piatu dan kaum duafa. Kegiatan berikutnya adalah kita akan menumbuh kembangkan kesenian tradisional di Bus Banten, yang insya Allah nanti akan diikuti oleh kurang lebih 1.000 peserta debus seluruh Indonesia. Berikutnya kami juga akan memasang kurang lebih 10.000 spanduk
di wilayah Republik Indonesia juga 100.000 bendera yang akan kita sebarkan di seluruh pengurus baik tingkat DPP, DPD provinsi, kabupaten kota, kecamatan, ranting dan unit-unit di seluruh Indonesia. Dalam kegiatan silaturahmi akbar ini, insya Allah akan dihadiri oleh kurang lebih 15.000 pengurus dan anggota BPPKB Banten seluruh Indonesia dan juga perwakilan dari luar negeri. Adapun kegiatan silaturahmi akbar ini insya Allah akan kami pusatkan yaitu di Pasar Induk Cibitung, Bekasi, Jawa Barat. Nah, setelah acara silaturahmi akbar ini, kita juga akan berlanjut dengan yaitu acara halal bihalal yang insya Allah rencananya akan diselenggarakan di Stadion Sentul, Bogor. Adapun tamu-tamu yang akan kami undang adalah diantaranya tokoh-tokoh nasional dan juga partai politik. Demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din wa salatu wa salamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Perkenalkan nama saya Haji Bing, di Badan Pembinaan Potensi Keluarga Besar Banten disingkat BPKB. Sekarang saya selaku Dewan Penasehat DPD Jabar, Dewan Penasehat Provinsi Jawa Barat, yang diketuai oleh Haji Munin Nisin. Pertama-tama puji dan syukur alhamdulillah kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai saat ini kita yang hadir di sini masih diberikan bermacam-macam nikmat oleh Allah, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat panjang umur, dan nikmat sehat walafiat. Sehingga pada hari ini kita dapat bermuawajah, bertatap muka, bersilaturahmi sadulur di sini maupun di luar eksternal BPKB mungkin ada. Insya Allah udah saudara kita semua di sini. Alhamdulillah kita dapat bersilaturahmi berkat nikmat dari Allah. Salawat serta salam mari kita sampaikan pada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, pada sahabatnya, sekaligus pada para pengikutnya. Mudah-mudahan kita di yaumil akhir nanti mendapatkan syafaatnya dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Amin ya robbal alamin. Di sini saya sekedar akan menceritakan atau kronologis atau embrio persahabatan saya atau perkenalan persaudaraan saya dengan almarhum Haji Teddy Thohir bin Haji Abdul Kholik Samigo. Kira-kira itu di era tahun 1961. Saya udah mulai bersahabat, berteman dengan Pak Thohir, almarhum Haji Thohir. Termasuk almarhum bapak saya. Di mana itu tempatnya? Tempatnya adalah saya di Tebet Barat Dalam. Di kediamannya atau di rumahnya Tante Ade, anaknya Jaksa Thohir almarhum. Kenapa temu di situ? Karena saya di sekolah kenapa Tante Ade di SMP-nya di situ. Sehingga saya diikut Tante Ade, kenalin dengan Thohir, Thohir juga dengan Tante Ade dekat. Kalau Om Thohir itu rumahnya sebetulnya di Tebet Timur yang ada parabolanya itu. Jadi berjalan waktu, malah pernah mengatakan almarhum itu nanti kalau kagana, maksudnya kepada bapak saya, sudah tidak ada umur, insya Allah saya tidak akan lupa sama ibu. Kan gitu loh. Berjalan waktu ke sini, ya saya kan pindah tuh, udah lulus, teman 62 saya lulus dari SMP. Saya lari ke Tanjung Priuk, jadi bajing loncat. Cari kerjaan. Ya singa bancoleng, segala apa di kapal di pelabuhan. Sampai umur 25 tahun. Nah dari situ udah agak lama saya nggak ketemu. Pindah lagi saya ke Cisalak, ke Cimanggis.
saya dapat panggilan dari Kolonel Baharudin dari Angkatan Udara, yang mana pada intinya dia itu kepercayaannya Pak Teddy Thohir dalam bidang pengamanan aset tanah golf Emeralda di Cimanggis. Jadi banyak oknum yang mengganggu, ya biong-biong sergatan, dan sekuritinya itu tidak terbendung lah. Dia manggil saya, minta tolong untuk mengadakan kemitraan, minta dibantu keamanannya. Saya siapkan, minta berapa orang? Saya bilang dari BPKB, 6 orang, saya siapkan. Alhamdulillah dengan pertolongan Allah, aman terkendali, bisa saya atasi itu. Nggak tahu itu tanah Emerald Golf itu adalah punya Pak Thohir. Saya juga nggak tahu. Nah, kesini saya ketemu lagi sama Pak Baharudin. Bin, kata ini punya Pak Thohir. Thohir mana? Emang saya kaget di kantornya tuh. Kata Pak Thohir, kata Pak Teddy Thohir. Oh, Thohir. Saya kenal emang Pak Ibin. Jadi dikatakan kenal, mungkin kenal, dikatakan enggak, mungkin enggak. Nah itu kantornya kata di atas tuh. Kalau memang rasa kenal, samperin aja, apa silaturahmi. Ya saya ke situ datang. Ya saya datang ke kantornya, mau menemui silaturahmi ke Pak Thohir itu. Itu tahun 1998-an terakhir, harus kiris mohon. Saya berlapor sama resepsionisnya yang di depan tuh, ditanya, Bapak mau ketemu siapa? Saya mau ketemu Pak Teddy Thohir, saya bilang. Urusan apa, dinas? Apa urusan apa? Ya pokoknya yang penting saya pengen silaturahmi aja. Nggak bisa Pak, katanya. Nggak bisa, harus ada jadwal ini. Gitu. Bilang aja, pesenin sama Pak Teddy di dalam, ini Mang Ibing mau ketemu, Mang Ibing anaknya Kak Ganda dari Banten, mau ketemu, mau silaturahmi, tolong bilang sekarang. Dia gini ya akhirnya angkat telepon dia. Telepon, masuk, diangkat, Pak Teddy alhamdulillah keluar, ngerangkul saya, nyiumin saya. Tuh. Waduh, Mang Ibing udah berapa puluh tahun kita nggak ketemu kan gitu jauh. Sekarang kita alhamdulillah ketemu. Nah perlu dicatat, hobinya Pak Teddy Thohir itu kalau kendaraan nggak mau. Besi kayak apa nggak mau, dia mah crown. Itu hobinya Pak Teddy Thohir itu sedan crown, Hondanya Astra. Nggak, coba lah tanya lah. Mungkin nama Erik akhirnya mah belum kenal, nama ibunya dia belum nikah pada waktu itu Pak Teddy Thohir itu. Karena istrinya kan Cina, Pak Teddy Thohir, anak coklatnya ini. Ya cuma sebatas ngobrol dengan bapak saya, apa yang dibicarakan, apa yang diobrolkan, apa minta tolong apa, itu wallahu a'lam bishawab, saya juga nggak tahu. Tapi nyatanya sukses. Itu. Ya kira-kira itu. Nah, terus di samping itu, saya kenal Bang Eka Hagusta. Karena Bang Eka Hagusta itu bergabung di BPKB dari 1962 udah mulai bergabung. Waktu saya di Gebiar pelantik ketua PAC Cimanggis, dia hadir sama Budi Anggoro. Nah, sedangkan kaitan Eka Hagusta dengan Pak Teddy Thohir maupun dengan Erick Thohir itu sangat, ya saudaranya mungkin atau apa, misanan apa paman. Kebetulan di sisi lain kan Pak Eka di BPKB sampai sekarang juga. Alhamdulillah, mudah-mudahan dia bisa memfasilitasi, membuka jalan, menerangkan apa adanya yang saya katakan. Kalau memang saya bohong, kata saya, ya namanya manusia ya, apa yang jelas begitu. Saya dengan Teddy Thohir, dengan bapak itu bukan baru kenal begitu. Mana orang pangkat uang dokter miliaran terus nyamperin saya kan sakit ininya gitu. Alhamdulillah. Menurut benak saya, menurut hati saya, Pak Erick Thohir itu kalau menurut saya nih ya secara pribadi ya sangat layak kalau dijadikan anggota kehormatan di dalam Badan Pembinaan Potensi Keluarga Besar Banten yang punya doktrin berjuang, beramal, berakhlakul karimah. Titipannya Abuya Dimyati Cidahu dan titipannya Abuya Bustomi dari Cisantri itu dengan lambang Kasabe. Karena kalau waktu itu saya datang ke sini sama Haji Dudung, aing malah kiai, lain jawara kiai, nanti dia ngomong bamoy ke BKBK. Nah akhirnya setelah
konsul-konsulnya jangan nitipan itu. Jelas itu nggak main-main. Makanya gue mau di BPKB. Kalau mau itu berjuang berakhlakul karimah. Nah, jelas sangat layak lah kalau menurut saya. Dan kehormatan. Ya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wa akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Daud Poliraja, Ketua Badan Ekonomi Syariah Dewan Masjid Indonesia DKI Jakarta. Saat ini saya didampingi oleh sahabat saya, ya, adik saya. Silakan memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Yaini KC, Ketua Departemen UMKM dan Koperasi DPP BPPKB Banten. Baik, saya lanjutkan. Kita dialog langsung aja. Jadi gini Pak Kasih, saya melihat ya BPPKB Banten ini banyak berkecimpung di dalam kegiatan ekonomi, ya, di pasar Cibitung, pasar Kramat Jati, juga di pasar ikan Muara Baru. Saya pernah meninjau sana, gitu. Dan saya juga mendapatkan informasi bahwa secara tradisional, ya, rekan-rekan daripada pengusaha atau pedagang-pedagang dari BPPK Banten juga memiliki profesi sebagai pengecer, ya, atau pemasar daripada daging. Nah, dalam dialog ini saya ingin mengeksplor secara lebih dalam. Silakan Bang Jaini KC menceritakan kepada kami tentang kegiatan yang spesial Bang KC geluti, yaitu kegiatan agrobisnis. Ya, saya lihat di sini ada wortel, ya. Saya lihat ada wortel, dan kemudian di Kramat Jati juga banyak pedagang-pedagang buah. Silakan dieksplor. Nanti kemudian kita coba menjadikan ini sebuah progres, gimana kerjasama antara pengusaha BPPKB Banten dengan kami, Badan Ekonomi Syariah Dewan Masjid Indonesia. Saya persilakan. Ya, selama ini alhamdulillah kita ini rutinitas setiap hari ada. Di sini kita sebagai distributor menyuplai setiap pasar itu. Ya, ada pasar itu, Tanati, Jatake, Kramat Jati, sampai di Cikopo. Dan harapan kami semua ini kita bisa kerjasama demi istilahnya kemajuan usaha dan istilahnya badan usaha di BPKB Banten. Saya mohon supportnya dari Bapak, mudah-mudahan kita bisa bersama yang baik. Berkaitan dengan ini kan di Cibitung, bisa juga diinformasikan kepada seluruh pemirsa atau penonton channel ini berkaitan dengan kegiatan misalnya secara makro atau detail itu di pasar induk Kramat Jati, terus juga mungkin secara spesifik juga menceritakan mungkin agak makro tentang pedagang-pedagang daging, ya, di pasar-pasar untuk penguatan informasi ini. Saya persilakan, Pak. Ya, kalau pedagang daging kan istilahnya gitu, Pak. Harapan kita ke depannya kenapa kita ini tidak punya produk sendiri gitu kan. Kalau itu lebih baik gitu kan. Mungkin dari segi istilahnya kita dengan bisa gitu kan. Makanya dari sini ke depannya kita kerjasama, kita bicarakan program kita. Kalau untuk perikanan gimana? Perikanan ini ya kita perlu kita istilahnya kunjungan dulu, kunjungan kita ke Muara Baru. Di sana kan istilahnya pusat dan dua ikan. Jadi gini, Bang Kace, sekitar 25 atau 30 tahun yang lalu, saya pernah agak erat dengan kawan-kawan dari Banten, itu di Muara Baru. Saya lihat di Muara Baru, waktu itu nggak tahu sekarang, itu dominasi untuk tenaga kasar, ya,
dan sedikit perdagangan ikan tuna ambil dari kapal Taiwan itu oleh Banten. Saya tidak tahu saat ini, gitu. Cuman saya dapat informasi sebulan yang lalu, ya, salah satu tokohnya misalnya Bang Junaid segala macam, itu kawan saya udah lama, itu ada Ajiji apa siapa ya, yang almarhum gitu. Nah, itu ternyata masih standar, belum ada perkembangan yang sangat signifikan. Perikanan itu pada dasarnya ada karakteristik. Banten hanya baru bermain di tenaga kasar, penyediaan tenaga kasar, belum menjadi pengusahanya. Gitu. Harapannya tentu dengan dialog ini bisa. Kalau orang-orang Tegal itu sudah masuk kepada zona pemilik kapal. Kalau Madura hanya ngecer, jadi Kramat Jati segala macam. Harapannya dengan potensi yang sudah puluhan tahun ini bisa kita tingkatkan. Kebayang juga saya, Banten ini kapan nih ya punya kapal sendiri? Gitu. Ya, jadi dan itu bisa diusahakan. Bisa diusahakan. Jadi saya pikir nanti kita juga akan ada kunjungan juga ya ke sana. Terus ada satu lagi. Saya sebagai yang menangani ekonomi syariah mengharapkan terjadinya pergeseran penggunaan modal. Apabila selama ini mungkin bisnisnya adalah menggunakan bank konvensional, mengapa tidak sesuai dengan berjuang, ya, beramal dan berakhlakul karimah? Tentu nggak pas kalau tidak menggunakan bank syariah. Gitu. Jadi nanti kita akan eksplor. Saya akan ajak ya Bang Aceh dan semuanya, kita ketemu dengan direktur atau pimpinan langsung di Bank Syariah Pusat. Saya kebetulan punya jalur di sana. Gitu. Jadi terus kemudian masalah peternakan ya, peternakan juga seperti itu. Saya pernah ditawarkan oleh Dekan IPB Bogor tanah seluas 169 hektar di Jonggol, di sebelahnya ada tanah 60 hektar. Ya kita anak masjid kan kerjanya ajan doang gitu, begitu dikasih prospek itu agak keder juga. Ini yang mau ngerjain siapa? Saya ngomong sama Abu Santi, kok kita banyak tenaga. Nah mungkin nanti kita tidak lanjuti gitu. Karena menjadi juragan sapi itu ya sulit-sulit gampang. Sulit-sulit gampang. Bukan bidangnya kita gitu. Nah, nanti jadi kita seperti itu. Harapan saya dengan dialog ini ya juga kepada AE ya, kepada Bang Iksan, kita punya produk itu bisa mengolah limbah sampah. Kita sebut dengan food loss. Jadi limbah sampah ini ada juga kalau di pasar-pasar disebut food loss. Bekasnya itu bahkan masih bisa ya diolah ya menjadi kemasan, diekspor ke Eropa. Nanti Mae yang akan terangkan ya. Jadi kita juga bisa ya dari limbah sampah itu dengan ada mesin, kita punya teknologinya, bisa kita olah menjadi pakan ternak gitu. Pakan ternak bukan hanya untuk sapi, domba, tetapi juga pakan ternak lele segala macam, maggot. Nah itu nanti saya harapkan habis ini kumpulin deh pengusaha-pengusaha Banten, kita ketemu dengan para pakarnya, bagaimana meningkatkan ini semua gitu. Jadi dalam hal ini ya saya terus terang sangat melihat potensi. Saya pengen menggeser idiom, gitu, menggeser makna. Kalau orang dengar BPKB selama ini identik dengan apa lo? Identik dengan debus, jawara. Nah saya mengharapkan jawaranya sebagai tradisi tetap kita pelihara, tapi ini saat kita masuk pada fase Banten juga jawara di bidang ekonomi. Gitu. Saya pikir demikian ya. Ini baru silaturahim akbar. Awal. Silaturahim akbar awal. Mudah-mudahan dengan silaturahim ini kita bisa meningkatkan. Pada dasarnya saya begitu melihat ya, berjuang, beramal, berakhlakul karimah. Wah, ini mahal. Ini sangat sunnah Rasul gitu. Sementara dari perjalanan Islam ya, Rasul pengusaha ya, Abu Bakar pengusaha ya, Umar ini agak kayak BPPKB Banten, jawara maaf ante itu. Umar hawanya cabut pedang. Saya pikir demikian, ini baru awal. Jadi saya percaya dengan silaturahim ini
Perbanyak silaturahim. Insya Allah Allah akan membukakan rezeki. Amin. Saya pikir demikian. Ya, baik. Terima kasih.